Mas Nirmal. Udah Halo, lama Mas nih Dirga. kita nggak ngobrol-ngobrol bareng Iya. bersama Podcast Beyond B2B. B2B. Kemarin mikir B2B, Beyond, ternyata Beyond udah dipakai sama Celos. Jadi ya udahlah gitu kan. Kalau udah dipakai jangan Mas, nanti kena masalah haki. Enggak, tapi udah Beyond B2B Podcast. Jadi agak panjang aja, agak susah aja. Nggak apa-apa, yang penonton ngingat aja Beyond B2B. Kalau nggak ya ingat nama kita aja, saya Nirmal, ini Mas Dirga. Karena sekarang udah ada fitur collabs, jadi kita kayaknya lebih enak sih nanti ketika podcast bisa Langsung collabs collabs, yes. sama ininya user-usernya. Iya. Oke, Mas Yamal, apa kabar ini Mas? Oke aja Mas, selama ini kita menghadapi apapun yang ada di dunia. Kekurangan biji plastik, kekurangan bensin. Kayaknya nggak pas ini ketika aku ngomongin ini semua setelah ada huru-hara Selat Hormuz ini. Iya, memang peguncangannya sih ada signifikan ya. Mungkin kita belum ngerasa, tapi I feel it's going to have an effect kalau memang nggak cepat disolusikan. Iya. Cuman kemarin S&P naik Mas, jadi aku happy sih. Actually IHSG juga ada pergerakan yang Iya, positif. positif. Ya. Maksudnya kalau Iya. kesempatannya ada. Tapi ya ada juga yang anjlok parah ya BCA. Aduh, saya masih nyangkut dalam banget. So with every crisis there's opportunity. Kan? Iya. Nah, kita ngomongin opportunity ini opportunity apa yang lagi digarap sekarang? Kalau sekarang mungkin banyak yang nonton konten aku yang udah kenal sama aku kan taunya kita punya perusahaan Fast Track ya kan, agregator logistik. Ya. Nah, kita memang masih lanjut, Fast Track is still here. Kita memang lagi re-arsitektur lumayan signifikan karena kebutuhan teknologi. Tapi yang sekarang kita lagi lebih pivot ke consulting juga, B2B consulting. Nice. Jadi dari segi IT consulting, business consulting, AI, ada AI development-nya juga ada, Okay. which is kita pasti harus bahas AI itu Mas. Iya, sekarang it's going crazy sih. It's really going crazy, and that is where the opportunity lies. Karena ya I think 1 tahunan lalu saya mulai recognize bahwa di Indonesia itu a lot of businesses itu family businesses, family owned businesses. Skalanya udah besar, omsetnya juga udah mantap. Ya. Tapi mereka itu mau tukar generasi. Jadi yang sekarang maybe Gapnya. ownernya 50-60 ke atas. Oke. The next generation itu ya seumuran kita Mas. Oke. Pas mereka mau diwarisin bisnis itu, ternyata there's a lot of unstructured, nggak ada structure dalam cara kerja bisnisnya. Iya. Serba manual, no structure. Nah, di sana itu gap ya Mas. Jadi ketika I see. mereka mau ambil ahli bisnisnya, ada banyak hal yang harus di-fix. Ada banyak hal yang harus di-fix, dan mungkin dari segi teknologi mereka butuh pendampingan. Nah, di sana itu di mana saya masuk. So we come in with the architect team, itu nama anak usaha kita, architect. Ada di sini ya. Ada architect.id. Nah, so kita bantu deploy ERP. Mungkin orang lihatnya ini kan cuma deploy ERP, tapi itu lebih dari itu. Jadi kita pahamin dulu kebutuhan bisnisnya seperti apa, kita buatin SOP-nya, kita bantu deploy ERP-nya, semua end to end, kita support plus training juga. Oh wow. Sampai saya pernah one of my client, saya sampai duduk dampingan kira-kira tim mana yang bisa di-maintain, bisa di retraining. Jadi benar-benar lah kita jadi kayak companion. Full deploy, jadi ready to run. Oh, I see. Jadi sangat ini ya, customize banget ya solusinya. Customize banget, hands on. Kalau masalah utama dari generasi itu kan selain aku bisa ngelihat antara transisinya ya, yang unstructured itu kayak, dan masalah SDM nggak sih Mas? Bener. Dalam artian SDM ini sudah terbiasa dengan pola yang ada, terus dan belum lagi mereka masih believe sama owner yang sebelumnya. Bener. Transisi kepemimpinan kayak masih ya kamu cuma anak doang gitu kan, ya, kamu nggak worthy untuk mengambil posisi pemimpin ini. Gua lebih lama kerja di lu, gua lebih lama kerja di sini daripada lu, ibaratnya seperti itu. Bener. How? Gimana sebagai consulting, sebagai IT consultant specifically handle that? So at least not only just from IT sih. I come from a family, di keluarga saya itu banyak, di keluarga besar itu memang punya bisnis. Ada sepupu-sepupu saya yang juga ngelanjutin bisnis papanya. Kebetulan papa saya juga bisnis, tapi saya tidak memilih untuk lanjut. Nah, that is kenapa? Karena ya memang saya nggak align. Saya nggak suka fieldnya. Which is papa saya jualan tekstil kain. Ya, tapi I dari kecil I'm not that passionate about it. But yang saya lihat when it comes to
yang tadi Mas bilang. Ini usually itu stems from the fact bahwa previous leadership-nya juga mungkin masih treat next generation-nya kayak anak. Oke. Itu yang saya sering lihat. Jadi kalau di rumah tangga kan memang anak. Nah, ketika hubungan personal itu di bawah ke profesional di kantor, otomatis susah kalau di kantor itu misalnya anak itu dikena marah, keputusan yang dia buat juga tidak diikutin. It's hard buat dia juga untuk establish authority ketika dibutuhkan. And usually yang terjadi, saya sebagai konsultan pun kadang ya jadi kayak family therapist begitu kita. bener jadi kita secara individu bicara ke papanya lah. Om ini sebenarnya gini kita kayak cuma jelasin saran, om saya juga begini, terus kita jelasin ke anaknya juga kayak relate and that is ya bawa personal touch. Jadi walaupun bukan ranah saya sebagai IT consultantnya, ya ujung-ujungnya terpaksa going that route. I see. Berarti sebenarnya itu kita bisa bilang bahwa jabatan kita bisa turunin, tapi authority enggak. Yes. Jadi jabatan nggak apa-apa, tapi authority is still there because at the end of the day beliau itu owner. Beliau itu owner. Jadi kalau kita ngomongin dari segi let's say public traded company, banyak kan CEO itu step down. Di perusahaan besar pun, dia CEO step down yang running the show setiap hari daily. Tapi ketika mau shareholder meeting, he is still the majority shareholder. Itu otoritas itu nggak bisa kita pungkiri. Nah, terus kalau respect, bagaimana kita bisa menurunkan respect? Kita kan running team ini kan, kalau timnya ternyata merasa you are not worthy gitu kan ada ya yang seperti itu benar. kan. Nah, itu gimana? How you overcome that gap ini antara transisi kepemimpinan itu? So I think kalau masalah respect, pertama respect is a two-way street. Itu pemahaman saya. Kalau someone doesn't respect you, kita introspeksi dulu, do we respect them? I see. Right? Karena terkadang kita nggak sadar bahwa kita juga tidak men-treat mereka with the respect. Nah, kedua, kalau misalnya sudah let's say kita udah treat respect, saling nggak respect. Nah, usually when it comes to that, kita harus tahu mereka itu nggak respect aspek apa dari sana. Kebanyakan itu jealousy, kalau kayak Mas bilang. Nah, itu dari jealousy. Kebanyakan itu yang iri. Kamu bisa di posisi itu, bukan saya. And I think kalau misalnya udah seperti itu, it needs intervention. Harus beneran dijelasin. And kalau ungrateful masih ungrateful sih, maaf kata aja. Kata aja, because long term itu nggak bakal ngebantu. Kalau leadership baru masuk juga, dia mau coba ngelanjutin, itu bakal jadi masalah habis 1-2 years. Kalau masalah di manpower pasti Mas Dirga agency lebih tahu dari saya, Mas. Justru saya penasaran menurut Mas Dirga gimana tentang ini. Nah, ya itu sih ya, perjalanan 6 tahun ini kan sebenarnya beberapa timku ada yang memang keluarga ya. Terus ada suatu hal yang membuat nggak bisa lanjut sama keluarga itu. Akhirnya ya udah, ini full bisnisnya nggak family ya. Ada suatu keluarga aja kan udah family business. Betul. Ini nggak ada sama sekali. Terus aku stepping down, terus aku ada suatu momen di mana aku mau mendapatkan investasi, but aku butuh orang yang memang beneran bakal jadi next in line ku. Bener. Nah, terus aku coba develop. Aku coba ini, lalu aku berada dalam satu keputusan, aku nggak jadi ambil investasi itu karena aku merasa suntik steroid itu nggak bagus, terlalu cepat growth-nya, dan aku pada saat itu juga nggak yakin juga dalam apakah sudah bisa timku untuk memenuhi ekspektasi itu. Jadi aku takut di situ, dan mungkin visi misinya kalau kita ngomongin investor orang kaya lah, tapi kalau orang kaya banget itu kan visi misinya pasti berbeda ya. Bener. Aku juga nggak butuh yang cuman duit aja gitu kan, ibaratnya seperti itu. Terus nggak jadi, akhirnya dia ya karena aku sudah ngomong itu ya, ternyata yang terjadi apa, Mas Nirmal? Dia itu posi, tiba-tiba posi. Nah, dan yang aku lihat dari dia, walaupun aku secara maksudnya belum ada formalitas yang ngomong yang masalah next in line ku itu, dia mendapatkan itu, ternyata malah hal itulah yang ternyata respectnya anak-anak ke aku nggak bisa turun ke dia. Nah, terus dia mencoba meniru gayaku, mencoba meniru ini, nggak bisa.
Nah bahkan dalam case yang sangat deket itu aja masih nggak bisa, apalagi yang kayak udah generasi udah gap perusahaan udah dibangun puluhan tahun terus ditransfer aja ke anaknya. Nah itu aku yang makanya aku selalu berpikir ternyata bisnis turun temurun itu juga nggak gampang gitu kan. Iya, nggak. Memang I think that is satu hal yang saya juga pertama di sini saya bukan lagi bilang mewaris lebih susah ya, enggak ya. Tolong saya nah mewaris lebih gampang. Enggak ada seperti itu. Cuma ada susahnya juga. Ada susahnya ya. Ada susahnya juga. Betul. Maksudnya it is bukan cuma kita jalan-jalan berekreasi juga, enggak. And yang satu lagi kita untuk nambah ke poin itu yang saya sering lihat Mas, yang biasa earn respect itu yang biasa bener-bener mulai dari bawah. Jadi let's say papanya bos tambang, anaknya bukan mulai di kantor direktur, anaknya mulai di tambang. Nice. Anaknya mulai di tambang. Kalau yang misalnya kerjaannya besar di pabrik, ya mulainya di pabrik, di produksi. I see. Jadi nggak langsung mulai dari atas, beneran go to the field and pahamin itu. Iya. Tapi sebenarnya masalahnya itu bukan sekedar memang kondisinya seperti itu, tapi ya gimana orang tua ngedevelop anaknya. Bener. It's all about that, karena cara seorang orang tua the way they treat, cara mereka memandang anaknya, itu pasti akan manifest into cara anaknya memandang diri sendiri. Dan itu akan menjadi bagaimana dunia memandang anak itu. I see. Nah, itu saya bisa bilang sendiri dari pengalaman saya. I see. Karena orang tua saya selalu mendidik saya dengan cara yang baik, selalu make me feel that I can do anything I want, biar saya pede. Berujungnya ketika saya tidak pede di dalam diri sendiri, saya pas titik terendah juga karena mereka percaya di saya tetap percaya diri. Dan oleh karena itu, dunia pun bisa percaya di saya. So it starts from home. Itu without a doubt. And saya 100% saya bisa bilang, apapun saya hari ini itu karena pendidikan dan di rumah. I see. Atau jadi gimana nih Mas Nirmal? Mas Nirmal kan seseorang yang tidak memilih untuk melanjutkan apa yang sudah orang tua bangun. Iya. Selain kita ngomongin passionate kan gitu, kadang-kadang ada kayak apakah perusahaan ini akan tetap disalurkan ke keluarga yang lain atau memilih ya udah jalur profesional aja? Sebetulnya ada beberapa hal, Mas. Pertama itu terkait industrinya sendiri. I don't think kedepannya itu industri ini akan growing seperti selama ini. Itu udah saya discuss matang-matang sama papa saya juga. I see. Nah, kedua juga yang saya rasa ada banyak hal yang Mas mungkin bisa setuju sama saya. I think in the agency world juga ada TOP ini yang ada di bidang ini juga tekstil. Itu terlalu parah. Kadang itu default gagal bayarnya itu benar-benar bisa menghancurkan para pemain pelaku bisnisnya. Dan sekarang udah mulai karena customernya terbiasa, yang tidak ingin mengikuti juga akhirnya ngikut. Nggak terpaksa, either ngikut atau nggak bisa jual. I see. So saya lihat dengan iring waktu, kalau saya mau growing this business, if I was to do a long term play, 10 tahun ke depan, kita nggak mikir 1-2 tahun, is it more effective saya melanjutkan bisnis ini atau saya coba jalan sendiri dengan dukungan dan guidance, arahan ilmu dari papa saya ke ranah yang lain, kita mencoba. Gitu ya. Iya. Berarti papa juga udah understand the risk everything sini. Iya, 100%. Kalau saya apapun yang saya lakuin itu selalu mendapat dukungan dan doa dari mereka. And another thing juga yang ini jadi hedging, Mas. In a way it's a hedging. Kenapa? Karena saya mungkin udah ngerti, bisa diajari bisnis yang udah berjalan. Tapi yang ini itu saya beneran harus start young. Kalau saya mau coba di jalan sendiri, saya beneran harus start young. Karena nanti kalau udah melewati sebuah umur, sudah ada tanggung jawab keluarga, susah kita untuk bergerak ke bidang lain. Dan sayang juga saya udah belajar semua ke luar negeri, dididik nggak dipakai ilmunya. Nice. Berarti ini ya tidak ada kayak semacam ya kesedihan atau kemarahan orang tua karena nggak ada. Tidak. Karena at the end of the day, kalau orang tua saya itu prinsipnya the most important thing itu kita harus happy dalam hidup. Doesn't matter kita lebih bisa make more money or not dari seseorang. Kalau kita bisa hidup lebih senang,
kita lebih sehat, kita puas dengan apa yang kita ada, itu yang paling cukup. Jadi mereka udah tahu jelas kalau misalnya saya dipaksa untuk melakukan sesuatu yang saya tidak mau dan ujungnya I'm not happy, itu pasti bakal lebih parah. Lebih parah ya. Yeah. I see. Jadi lebih enak ini ya Mas Firman ngerjain proyek-proyek yang family owned karena sangat ngerti tapi ini ya itu justru karena dari segi itu Mas. Jadi pas ada business owner ngobrol sama saya, memang usually feedbacknya begitu. Soalnya saya ngerti perspektif. Tapi kadang ada juga nih Mas, kalau di dunia consulting agency Mas juga pasti setuju nih, kita di bidang jasa pasti ada yang komentar, kok jasa di sebelah lebih murah. Ya kan, kok jasa di sebelah kayaknya nggak begini. Ya kalau ada yang begitu sih saya cuma kasih contoh gampang aja Mas. Gimana itu? Kalau misalnya mau jahit baju, kita ke butik sama kita ke toko jahit biasa kan beda. It depends on pas kamu mau ada acara, kamu mau tampil semantap apa. So same thing kalau kita bikin tailor made software, it depends on kamu mau semantap apa. Ya. Kalau kamu mau bener-bener biasa aja ya kepake aja off the shelf wipe code, which bisa banget ya. Saya bukan memungkiri, tapi if you don't have the time and you already have the capital, kamu tahu pain kamu sebesar apa, ya just go for tailor made aja. Iya. Ngapain kita coba-coba gitu kan? Iya benar. Kan ya kita harganya segitu kan ya karena kita sudah melewati banyak hal gitu kan. Jangan disamain aja, jangan disamain gitu kan. Iya benar. Kita juga men-charge harga bukan berarti kita charge yang itu includes the experience yang kita ada juga kayak Mas. Betul. Masa seniman karena dia lebih cepat ngerjainnya dan bagus, masa dia dihukum lebih murah karena dia berhasil efisien. Exactly. Kita kan ngelihatnya dari experience yang dia accumulate bertahun-tahun, mistakes dia yang sudah pernah dia lewatin, ilmu-ilmu yang sudah dia pelajarin, learning in hardware atau software semuanya. Nah itu kan yang dibeli kan sebenarnya itu. Betul. Saya masih ingat ini saya kebetulan pernah nonton videonya online, tapi pernah saya bilang juga ke customer. Jadi saya pernah bilang ini project kita bisa kelar dalam let's say 3 bulan. Terus harganya sekian. Terus katanya orang sebelah katanya butuh 6 bulan. Terus lebih murah juga. Terus ya saya bantu jawab, berarti kalau dia kerja lebih lama, berarti kamu butuhnya nggak buru-buru dok, makanya dia murah. So karena saya lebih cepat, kok saya harusnya lebih murah? Gak bisa dong. Karena saya lebih cepat, justru saya harusnya I get more. You kan, masa kita kayak tadi Mas bilang, maka kita kena penalti karena kita lebih efisien. Lebih better. Makanya kita kan ngeliatnya outputnya aja gitu kan. You beli assurance gitu. Fast, reliable, cheap. Saya selalu bilang milih 2. Either mau fast and reliable tapi nggak cheap. Either mau fast and cheap tapi nggak reliable. Tapi reliable and cheap won't be fast. Aku di onboarding berkasku sekarang ada 3 itu Mas. Aku kan nge-vibe code pakai HTML code. Aku bikin kayak tombol 3 gitu. Kalau you mau ngechecklist 3 itu nggak mungkin. Jadi minimal beli 2. Tapi Mas ngomongin wipe code, saya kan pernah ngobrol sama Mas tahun kemarin. Pas itu Mas nanyain saya tentang coding. Saya pernah bilang Mas coba-coba aja wipe code. Sekarang saya lihat perjalanan Mas Dirga di Threads, seru banget Threads Mas Dirga tuh pembahasannya. Sekarang udah punya iPhone app sendiri nih saya. App apa tuh? Idea Bank untuk nyimpen idea karena yang kemarin di posting ya. Ini tapi masih Xcode aja sih, belum yang aku deploy. Coba nanti kita masukin aja nih app-nya. Nah, tuh keren. Sebenarnya ya karena apa-apa di Apple kan mahal ya, bayar semua ya. Jadi aku merasa Vibecode ini mendemokratisasi software. Itu software untuk semuanya bebas gitu kan. Nah, ini gila sih. Aku kayak kepikiran kan, Pebble kan mau ngeluarin cincin nih. Dia pencet ngomong apa jadi kayak to-do list atau idea yang kesimpan ke dia gitu kan. Itu which is very very relate sama orang-orang yang kayak aku. Misal aku tiba-tiba wandering around baca buku, wandering around work jogging, pasti kepikiran sesuatu kayaknya aku harus bikin sistem kayak gini deh. Bayangin Mas, kemarin waktu aku jogging, aku kepikir ini gimana ya caranya aku bisa mengimprove tim kontenku biar bisa lebih bagus lagi. Akhirnya aku kepikiran waktu jalan apa aku bikin price pool ya. Aku bikin price pool berapa persen dari nilai proyek. Kalau you berhasil, you dapat ini. Sekarang udah bikin kayak gitu. Itu kepikir karena
wondering orang kadang-kadang masalah itu nggak bisa diselesaikan ketika dengan kita melihat masalah itu. Benar. Karena dengan kita tidak melakukan itu, malah kita kepikir. Nah itulah yang aku akhirnya jika bakalnya bikin aplikasi ini untuk menangkap semua yang liar ini jadi satu. Sesimpel itu aja, sesimpel Bener. itu. Cuman aku kalau mencari apps yang ada kayak reminder atau notes itu kurang customize seperti yang aku Betul. inginkan. Betul. Kalau ini customize-nya kayak gini Mas. Jadi aku punya kayak list semua idea yang masuk, terus aku sortir ini yang worth untuk aku kerjakan suatu saat nanti. Yang satunya ini segera aku mau eksekusi dalam minggu ini. Jadi kayak sesimpel itu aja sih. Oke. Heeh. Kalau saya sih lihat yang saya suka ya tentang perjalanan Mas Dirga. Mas Dirga itu proof yang last year Ya. pernah nanya saya gimana coding ini semua. Iya, iya, Sekarang iya. benar-benar bisa deploy their own apps. Nah, itu menurut saya respectable banget. And pasti Iya, banyak yang nanya. Saya kan baru ngomong saya bisa bikin tailor-made solution, kok tiba-tiba gue bilang orang ini hebat bisa wipe coding. Berarti yang saya nggak ada customer dong ujung-ujungnya. Kalau semua customer saya juga mulai wipe coding, tapi I don't think like that. Kalau menurut saya wipe coding itu kalau Mas nerapin ini kan udah work. Tapi customer saya itu bukan orang yang cuma butuh satu tools, mereka butuh sistem. Butuh sistem. Nah, betul. and butuh sistem itu bukan nggak bisa di wipe code, tapi butuh waktu, Betul. butuh effort, butuh tenaga. Dan aku melihat Vibe Code itu bukan suatu app yang bisa di scale sih. Kayaknya ya, aku belum pernah mencoba dengan skala yang besar gitu. Misal kayak database yang besar, cepat, As it gets more big, dari pengalaman saya, kayak Mas Dirga bilang, dia mulai butuh human yang ngerti. Jadi istilahnya itu kayak kita ngembangin sesuatu yang kecil, kita minta dia rakit sepeda masih bisa. Tapi kalau udah mulai rakit mobil bisa juga, tapi harus ada QC. Betul. Harus ada yang ngejaga, harus ada yang ngejaga. Bikin sepeda bisa, tapi bikin sepeda yang bisa bertahan 2 tahun, 3 tahun. Another Nah, story. itu benar. Another story. Another story. Ya. Lebih dari itu bukan cuma bertahan. One thing yang di software itu kenapa kita namain perusahaan kita arsitek. Oke. Arsitek. Banyak orang nggak realize itu software itu bukan cuma ngembangin software hari ini terus udah that's Selesai, it. betul. Bukan. Itu kayak beli rumah. Hmm. Kalau rumah fondasinya nggak kuat, kabel-kabelnya tidak berkualitas, ini semua. Rumahnya mungkin pas kita beli serah terima aman. Gimana pas lagi hujan badai? Nah, itu dia. Gimana pas lagi gempa? Ya, makanya kalau di laporan keuangannya Gojek ini kan yang paling gede kan maintenance juga gitu kan. karena maintenance re-architecture itu kita pas awal ngembangin fast track Mas, kita memang benar-benar bikin fast track bukan asal jadi ya, tapi memang kita benar-benar mau secepatnya. Oke. And kita ambil cara-cara biar bisa cepat jadi aplikasi yang pas. Tapi we hit the ceiling. Jadi habis 1 tahun itu benar-benar kerasa. Harusnya kita spend 6 bulan lagi code dengan architecture yang lebih better, yang lebih long term thinking. Karena gara-gara itu kita untuk re-architecture ini butuh 1 tahun. I see. And itu bukan, and I wouldn't say it's a mistake. It's just a lesson. Nah, itu Siri tuh didengerin tuh kita. Dia juga mau ikut ngobrol. So itu juga yang Mas Dirga bilang cukup penting. Kita hari ini udah ngembangin, jangan sampai 6 bulan lagi, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, itu udah tidak bisa digunakan lagi. Betul. Sama aja, sayang aja kalau jadi begitu. Nah, itu yang sering terjadi memang. Jadi aku beberapa kali bikin Vibe Code untuk auto cold DM ya, cold email Iya. Itu juga, waduh ini emailnya bukannya udah bounce kalau tetap kekirim terus gitu Iya. kan. Kita terus harus keep improving terus dan enggak oke lah kita bikin Vibe Code. Tapi kalau ini error siapa yang bertanggung jawab? Nah, benar. Sebenarnya yang bikin konsultan, bikin IT enabler kayak kita ini sebenarnya ya itu Mas. Siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan ini nanti? Bener. Ini just a tools. Ini just tools. Lu marahin, lu maki-maki kayak gimana ya dia? Bener. Apa cuman tools gitu? Iya, kan? kalau kita Mas, lu gedorin pintu rumah gua, kantor gua juga bisa. Lu kirim surat juga bisa. Itu dia. Nah, itu even with marketing, I think itu juga, I think a lot of people juga mikir, including me ya. Pas awal mulai perusahaan, marketing kan cuma kita ke Meta dashboard, bikin iklan. I'm telling you, dari semua aspek bisnis yang saya udah paham, yang sampai sekarang saya masih paling respect itu marketing. Karena saya baru sadar itu
there is so much pemikiran di belakang layar yang orang nggak sadar. Saya pasti jamin otak Mas Dirga nggak bisa stop mikirin marketing kan. Wah, betul sekali. Nah, itu kayaknya nggak banyak orang sadar. Saya sadar itu pas saya coba sendiri. Saya kayak wah ini bukannya mikirnya lebih susah Mas ya menurut saya. Kenapa saya ngerti Mas Dirga bikin aplikasi Idea Bank itu? Bikin idenya itu saking banyak yang bisa masuk. There is so much noise. Nyari signalnya itu yang benar-benar butuh. Itu dia. Itu yang aku ngerasa apa ya karena kita multiple brand yang kita kerjain juga ya pasti kan juga wah ini kayak harus mensintesis strategi ini kayaknya bisa kita ambil untuk kita kasih ini ke sini kayak ya nggak bisa berhenti sih memang selain kita harus jaga bisnis kita tetap hidup. Iya benar. Kadang ada banyak yang nggak sadar ya kita sebagai entrepreneur mungkin duduk di sini, saya lagi ngobrol sama Mas, diisi kepala saya kayak ada banyak Google Chrome tabnya, tabnya penuh, tab yang ini lagi ngejalan, lagi mikirin hal lain. Nah, tapi udah terbiasa. Betul. Udah terbiasa. Pokoknya tanda-tandanya itu, kalau udah tabnya udah terlalu banyak ini disenggol langsung marah itu, ini tabnya udah RAM-nya udah full ini kayaknya. Itu kayaknya bulan lalu Mas. Udah, benar Mas, kita quarter awal kena I think dalam bulan yang Maret kan kita gajian 3 kali dalam jangka waktu 30 hari bayar gaji 3 kali. Wah, Februari 28 hari doang. Februari 28 hari, Maretnya gaji 3 kali dalam jangka. Kenapa 3 kali ya? Gajian awal bulan, THR, balik langsung gajian lagi. Saya cuma punya 2 minggu untuk pitching dari klien. Iya. Nah, terus klien closing lebih susah lagi. Wah, nunda. Semuanya mau lanjut habis. Kita perlu uangnya sekarang. Kita butuh uangnya sekarang iya. Itu dia. Tapi ya itu memang that's the part of the fun and problems untuk jadi entrepreneur lah ya Mas. Iya. Nah ini kayaknya udah 20 menit ya kita. Iya. Kayaknya lebih deh. Thank you so much teman-teman sudah. Kita ngobrol-ngobrol lagi ke depannya. Kalau misalnya ada yang kurang berkenan kita mohon maaf. Tapi kalau seru kita ngobrol-ngobrol lagi di komen. Taruh komen. Thank you. Bye.